Doa selesai. Oke, sudah kita berdoa ya. Sekarang kita Ibu absen dulu ya. Ibu cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ini hadir semua ya, alhamdulillah ya semua ya. Oke, sekarang satu orang silakan memimpin ke depan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan memimpin ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi yang kita bahas, Ibu akan membagikan dulu kertas untuk pretest ya. Jadi ini silakan dibuat di jawabannya nanti diisi. Ibu bagikan dulu ya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, silakan dikumpulkan. Ya, ulangi kembali ya. Silakan dikumpulkan. Ini ya. Oke, sekarang silakan memperhatikan gambar di depan. Ya, gambar di depan ini gambar apa? Rumah Soekarno. Terus gambar apa lagi? Terus apa lagi? Rumah apa kira-kira itu? Rumah? Ya, rumah pengasingan Soekarno. Jadi apa materi hubungan dengan materi kita? Jadi ini adalah rumah pengasingan Insinyur Soekarno. Di mana pengasingannya? Yaitu di Rengas Dengklok. Jadi apa hubungan dengan materi kita adalah? Jadi hari ini kita membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuan kita mempelajari materi Rengas Dengklok di sini ada 3 di sini. Yang pertama, melalui kegiatan penayangan media PPT dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis latar belakang peristiwa Rengas Dengklok secara tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran golongan muda dan golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menguraikan akhir dari peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Oke, itu tujuan. Sekarang Ibu tanya, apa sih manfaat kita belajar peristiwa Rengas Dengklok ini? Misalnya apa yang kalian ketahui? Coba. Manfaat. Apa tadi? Yang sudah, kalau misalnya kita belajar Rengas Dengklok, kita tahu apa nih? Yang awalnya belum tahu, kita jadi tahu tentang apa misalnya? Iya, sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian apa lagi? Latar belakangnya. Kemudian apa lagi? Iya, tokoh-tokohnya. Tokohnya di sini mungkin kalian belum pernah tahu nih apa sih gimana tokoh-tokoh dari golongan tua dan golongan muda. Banyak yang dapat kita ambil atau manfaat dari kita belajar peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Kemudian penilaian seperti apa yang akan Ibu nilai? Ada 3 di sini penilaiannya. Ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan di sini Ibu mengadakan pretest, post-test. Tadi sudah pretest. Kemudian nanti di akhir ada post-test ya. Kemudian ada yang namanya sikap. Sikap di sini Ibu nilai itu mulai dari sikap cara kalian berdiskusi, kemudian cara kalian menyampaikan pendapat, kemudian kalau spiritualnya berdoa, kemudian memberikan salam, itu Ibu nilai semua di situ.
Ya. Kemudian yang ketiga, ibu nilai adalah keterampilan. Keterampilan itu apa? Yang pertama, cara kalian berdiskusi, nanti ibu nilai. Kemudian yang kedua, ibu menilai tentang presentasinya. Jadi nanti ketika presentasi itu silakan dengan sebaik-baiknya, karena itu semuanya 3 aspek itu ibu nilai. Selanjutnya, nah ini gambar apa ini? Gambar tokoh-tokoh ya. Cuman sebelum ibu melihatkan gambar ini atau kalian lebih dalam memahami, silakan baca bukunya dulu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Silakan dibaca dulu mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Halaman 142. Halaman 142. Silakan dibaca dulu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selesai dibaca? Belum? Selesai dibaca. Sekarang kita baru perhatikan ke gambar yang di depan. Nah, kita lihat di sini ada gambar tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda. Jadi dalam peristiwa Rengas Dengklok ini nak ya, ada yang namanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini antara golongan tua dan golongan muda. Ya, golongan tua ada siapa saja di situ? Ada Soekarno, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Yamin, Iwa Kusuma. Ya, ini adalah beberapa tokoh dari golongan tua, ya, yang sangat berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ya, nah selanjutnya ada golongan muda. Ya, ini adalah golongan muda. Ada siapa saja di situ? Ini, kemudian ya, di sini yang terakhir itu adalah ada Mas. Kemudian kita lanjut. Nah, ya, baru kita masuk ke materi apa sih Rengas Dengklok, peristiwa Rengas Dengklok itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa yang benar. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Ikana, Aidi, dan Syahrul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Ya, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah suatu peristiwa pengasingan atau penculikan yang dilakukan siapa? Golongan muda. Golongan muda itu tadi ya sudah kita bahas di situ. Kenapa mereka melakukan pengasingan atau penculikan? Kenapa? Karena yang pertama untuk menghindari ya kedua tokoh, kemudian yang kedua apa? Supaya kedua tokoh Ya, secepatnya mempromosikan kemerdekaan. Selanjutnya ya, itu apa peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian latar belakang. Ya. Latar belakang, apa sih yang latar belakangi? Jadi latar belakang di sini nanya penyebabnya itu bagaimana. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ya, jadi di sini ada perbedaan pendapat. Kalau golongan muda harus secepatnya memproklamasikan. Setelah Jepang kalah harus cepat memproklamasikan. Sedangkan Soekarno itu harus menunggu Jepang. Ya. Nah,
kelompok itu adalah bahwa Soekarno dan Hatta bersedia melakukan atau bisa dibilang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya besok berarti dia dituliskan tanggal 16, berarti tanggal 17 paling lambat itu pukul 12 ya. Nah itulah sekilas mengenai peristiwa Rengas Dengklok ya. Sekarang silahkan membentuk kelompok diskusi. Kemarin pertemuan sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok diskusi. Sekarang silakan membentuk kelompok diskusi. Ada 4 kelompok kemarin. Silakan berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sambil membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada tugas atau masalah masing-masing. Silakan dibahas per kelompoknya, ya. Ini Ibu bagikan dulu per kelompoknya. Kelompok 4. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ sudah ada permasalahan masing-masing. Sudah lihat? Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian cari sebanyak mungkin referensi. Tadi juga sudah Ibu bagikan. Kalian sudah ada buku. Kemudian ada masalah yang sudah Ibu bagikan ke per kelompok masing-masing ya. Sekarang silahkan dikerjakan. Buat di LKPD tersebut hasilnya. Kalau nanti sudah, baru nanti silakan presentasi ke depan per kelompok. Kemudian kelompok lain itu menanggapi. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ibu sambil menilai ya aktivitas kalian. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, buka buku yang ada ya. Nama kelompoknya? Ibu sambil menilai apa yang kalian kerjakan ya. Jadi bukan hanya kalian berdiskusi tapi Ibu nilai juga. Hasil yang sudah kalian diskusikan. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan membacakan atau mempresentasikan dari hasil diskusi ya kalian ya. Kemudian nanti untuk kelompok lain boleh menanggapi, boleh bertanya, ya kan? Jadi dipersilakan untuk kelompok-kelompok yang nanti ketika misal kelompok 1 maju, kelompok 2 mau menanggapi atau mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Ya, oke, kita mulai saja. Mulai dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 silakan maju semuanya. Silakan maju. Di sini.
Siapa moderator? Arif dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tadi yang melatar belakang terjadinya peristiwa dengan Dengkok. Perkenalkan, saya Muhammad Arif dari kelompok 1 dan Sultan Aditya dan Zat Al-Adani dan Zanin, Rena, sama Mediana dan Nurul. Langsung saja memaparan latar belakang terjadinya peristiwa Dengkok akan dibacakan oleh Al-Adani. Padanya kami persilakan. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang terhadap sekutu yang akhirnya menjadi penanti semangat para pemuda untuk lepas dari penjajah. Golongan muda mengambil inisiatif agar Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun saat itu golongan tua memiliki pandangan lain. Mereka masih mempertimbangkan beberapa hal, termasuk keamanan. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah. Sementara golongan muda tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Para pemuda juga tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Bagi golongan muda, kemerdekaan merupakan hak rakyat Indonesia di luar proses PPKI atau badan bentukan Jepang lainnya. Karena inisiatif para pemuda terus ditolak. Pada akhirnya mereka menyusun rencana yaitu mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Terima kasih. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kepada Iwan Saleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saleh dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa alasan dipilihnya Rengas Dengklok sebagai tempat pengasingan bagi Soekarno dan Hatta? Terima kasih. Terima kasih kepada Iwan Saleh atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Rena Aprilia. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari penjelasan. Alasan dipilihnya Rengas Dengklok sebagai tempat pengasingannya Soekarno Hatta dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut jauh dari jalan raya, sehingga kerap pemerintahan Jepang mendapat intervensi. Alasan lain karena Rengas Dengklok daerah terpencil yaitu 15 km dari gedung Gede Karawang dan juga ada hubungan baik antara dalam kota Purwakarta dan Medan Jakarta sehingga dari segi keamanan terjamin. Baiklah, kepada Iwan Saleh, bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan hasil diskusi kami tadi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tepuk tangan dulu. Ya, untuk kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami menjudul tentang perbedaan golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lagi, kami juga Mesa, saya Lady Dimata. Selanjutnya pembacaan dari yang akan dibacakan oleh saudari Nisa. Silakan. Tentang golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda bukanlah suatu penghalang untuk mencapai kemerdekaan. Golongan muda mengambil inisiatif agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua saat itu memiliki pandangan lain. Mereka masih mempertimbangkan beberapa hal, termasuk keamanan. Sementara golongan muda tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Pemuda tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam
kemerdekaan Indonesia nampak digelorakan oleh bangsa Indonesia dari pihak golongan tua maupun dari golongan muda. Keduanya berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, apalagi saat mengetahui berita Jepang terhadap sekutu. Hanya cara mengungkapkan dalam melaksanakan pendapat itulah yang berbeda. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politik berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya dengan jalan bekerjasama dengan Jepang, yaitu melalui BPUPKI dan PTKI. Yang keduanya adalah badan bentukan Jepang. Sementara golongan muda ingin kemerdekaan sama-sama campur tangan Jepang, walaupun harus dengan pertumpahan darah. Baik, itulah tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kalau nanti sudah selesai untuk kelompok 3? Sudah. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh dari Winata. Kesimpulannya adalah peristiwa Rengas Dengklok sebagai peristiwa penting jelang proklamasi memberi makna bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia demi bebas dari penjajahan. Mereka bahkan rela mempertaruhkan hidup dan mati demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang sangat dinanti-nanti. Atas pertimbangan dan kerjasama di golongan tua, akhirnya lahirlah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Baik, terima kasih. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Bila kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Oke. Silakan dulu untuk kelompok 4. Jadi untuk presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai ya. Ibu beri apresiasi, sangat luar biasa, sangat aktif. Ya sudah mencoba, sudah memberikan yang terbaik. Ya sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi kita membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa pengasingan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, tujuannya apa? Yang pertama untuk menghindarkan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Yang kedua agar kedua tokoh ini secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Ya, kenapa dipilih Rengas Dengklok? Kenapa dipilih Rengas Dengklok? Karena tempatnya Karena di Rengas Dengklok. ya, terus apa lagi? Jauh dari jalan raya. Jauh? Ada Jepang Iya, jauh dari jalan raya. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Coba siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Kelompok 3. Peristiwa Rengas Dengklok apa? Peristiwa Rengas Dengklok sebagai peristiwa penting jelang proklamasi memberi makna bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia demi bebas dari penjajah. Mereka bahkan rela mempertaruhkan hidup dan mati demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang sangat dinanti-nanti. Atas pertimbangan dan kebijaksanaan golongan tua, akhirnya lahirlah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Ya, itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Jadi, jawaban yang sudah kalian cari tadi di LKPD semuanya itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Sudah bagus ya. Ibu beri nilai plus semua untuk semua kelompok ya. Nah, kemudian siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba kelompok yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi peristiwa Ramas Dengklok ini adalah peristiwa penting menjelang proklamasi, ya. Jadi sebelum proklamasi dilaksanakan, ada yang namanya peristiwa peristiwa Ramas Dengklok. Jadi peristiwa Ramas Dengklok ini adalah peristiwa pengasingan Insinyur Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan adalah untuk menghindari kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sehingga setelah disepakati antara golongan tua dan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan paling lambat keesokan harinya, karena dia diculik tanggal 16, keesokan harinya tanggal 17, paling lambat itu proklamasi dibacakan pada pukul 12 paling lambat. Tapi nyatanya proklamasi itu dilaksanakan pukul 10 lebih awal, lebih cepat, ya. Nah, itulah tentang kesimpulan materi kita hari ini, ya. Oke, selanjutnya Ibu membagikan soal lagi, ya. Jadi silakan dijawab kembali. Ya. Silakan dijawab soalnya. Silakan dikerjakan soalnya. Oke. Untuk selanjutnya, tugas untuk pertemuan selanjutnya, nanti silakan meringkas materi tentang proklamasi kemerdekaan, ya, buat di buku catatan, ya. Tugas untuk minggu depan buat di buku catatan PR di rumah, ya. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu, ya. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.